tangga baru kita itu? Biarin aja sih, bukan urusan kita. Kamu tuh gimana sih, Mas? Kok kamu malah ngasih tahu? Mereka itu lagi dalam bahaya, Mas. Dia itu adalah perempuan simpanan bosnya mereka. Kalau misalnya mereka ketangkap gimana? Udah biarin aja Nina, bukan urusan kita. Ih, Mas, kamu tuh gimana sih? Kamu tuh ingat gak sih? Kita ini juga pelarian, Mas. Kita tuh senasib sama dia. Kamu gak takut karma? Kalau misalnya hal itu terjadi sama kita gimana? Kamu ketangkap polisi. Aku tadinya tidak mau. Tapi buktinya apa? Rena tetap harus dalam pengawasan orang tua. Kamu kan bukan orang tua langsung. Yang bertanggung jawab ya harusnya Al, bukan kamu. Itu udah ada perjanjiannya, No. Tapi kenapa kamu gugat lagi sih? Kasihan Al. Ini udah gak bisa lagi. Ini udah keputusan aku. Rena masih terlalu kecil kalau dibiarkan seperti ini. Kalau Rena kabur dari rumah dan terjadi sesuatu sama Rena, siapa yang mau tanggung jawab? No, tapi kamu tahu sendiri kan, Al itu sayang banget sama Rena. Dan selama ini Rena nggak apa-apa kok. Kamu ingat kemarin Rena pergi ke kuburan itu? Nggak ada satu orang pun yang tahu. Alhamdulillah Rena balik baik-baik aja. Kalau sekarang gimana? Masa mau terjadi lagi? Aku nggak habis pikir. Pikiran kamu tuh gimana sih, No? Situasi kayak begini kamu nggak kasihan sama Al? Pokoknya kamu tenang aja. Urusan Rena adalah urusan aku dan juga Al. Kita akan selesaikan secara dewasa. Aku pamit ya. Ngapain sih? Nino masih mau temuin Elsa. Lagian juga, apa maksudnya Elsa datang ke sini? Dia pasti sengaja mau nyari simpatinya Nino. Apa jangan-jangan Nino masih nyimpan rasa ya sama Elsa? Jangan sampai itu terjadi. Aku harus ngomong sama Elsa. Biar dia gak deket-deket sama Nino lagi. Elsa, kamu ngapain di sini? Sengaja ya? Mau minta maaf sama Nino biar Nino maafin kamu karena kamu udah ngilangin Reina. Kamu sendiri tujuannya apa? Ngeracunin pemikiran Nino sampai Nino menuntut hak asuh Reina lagi. Saya tidak perlu pengaruhi apa-apa ke Nino. Nino sendiri yang dari dulu pengen ngambil hak asuh Reina. Saya di sini hanya mendukung. Karena saya tahu Nino berhak mendapatkan Reina kembali. Kamu itu nggak tahu apapun di balik ini semua ya, Zara. Kamu itu siapa? Kamu itu orang baru. Jadi kalau saya orang baru, saya nggak berhak mendukung Nino. Nggak berhak mendukung seorang ayah untuk kembali dengan anak kandungnya kembali. Elsa, mulai sekarang, saya mau kamu nggak usah ganggu Nino lagi ya. Kamu itu cuma masa lalunya dia. Dan kalau emang kamu sangat berharga di matanya Nino, dari dulu dia pasti akan mempertahankan kamu. Kamu tuh maunya apa sih sebenarnya? Gampang kok. Saya mau kamu nggak usah ketemu lagi sama Nino. Harusnya kamu tuh ngerasa malu dan bersalah. Kamu udah bikin Nino menderita. Jangan kamu berharap bisa menebus semua kesalahan kamu dengan pura-pura peduli sama Reina ya. Pakai sewa detektif segala.
Kalau itu saya juga bisa. Saya ngelakuin itu semua karena Reina dan Askara keponakan saya. Dan di dalam tubuh mereka ngalir darah kakak saya. Saya ngelakuin itu semua karena saya sayang sama keponakan saya. Saya tahu kok, saya paham. Tapi kamu jangan lupa Elsa. Itu artinya di dalam tubuh Reina juga mengalir darah Nino. Coba kamu bayangkan ya. Ada seorang ayah yang hatinya terluka karena tidak bisa memberi anaknya hadiah ulang tahun. Karena banyak banget pihak yang melarang. Kamu nggak tahu kan? Setiap hari Nino itu merasa sedih. Rindu dengan Reina. Saya yang ada di sini setiap hari sama Nino. Bukan kamu. Ada apa ini? Pak Nino, kami hanya mau ngobrol sebentar. Tapi udah selesai kok. Kita masuk ke dalam lagi ya, Pak? Kamu nggak apa-apa? Gak apa-apa kok. Ya aku juga mau langsung pulang. Aku antar? Gak usah. Kalau gitu hati-hati ya, nggak aku ke dalam. Tinggal. Sekarang kamu nggak bisa ngambil Nino kembali dari aku, Elsa. Gue harus waspada sama perempuan ini. Dia manipulatif. Di depan bisa kelihatan baik, tapi bisa juga nusuk dari belakang. Kasian banget Nino. Harus terjebak dengan perempuan seperti Zara. Sayang, kamu capek ya? Kamu udah nemenin mama seharian cari kerja, ya. Tapi kita belum dapat. Semoga besok kita dapat ya. Besok temenin mama lagi ya. Ya? Apa? Papa. Hah? Papa? Iya, nanti papa kesini ya. Apa? Oh iya, kamu dari tadi belum minum susu ya sayang? Cucu, iya. Duh, tapi mama lagi nggak bawa uang. Uangnya udah habis buat ongkos tadi. Gimana ya? Kita telepon papa aja ya. Siapa tahu papa ada uang. Nanti kita minta beliin papa. Nina. Assalamualaikum, Nin. Waalaikumsalam. Mas, kamu lagi pegang uang nggak? Si Abizar kan susunya di rumah habis. Nah, terus dia minta susu. Ya udah nanti aku beliin ya. Ini sekarang kamu udah di mana? Ini aku mau nyampe sana, lagi di jalan. Ya udah kalau gitu kita ketemuan di depan toko ya. Aku udah nunggu di sini. Ya Mas ya. Ya udah, ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Kita tunggu papa ya. Nanti kita beli susu sama papa, oke? Mana papa ya? Assalamualaikum. Itu papa. Waalaikumsalam papa. Kamu nungguin ya? Maaf ya. Ya nggak apa-apa. Gak apa-apa kok, mukanya sedih. Kenapa sih kamu? Ya mungkin aku lagi capek aja Mas. Mana tadi di kantor dipecat, terus juga udah jalan lama tapi belum lihat ada lowongan kerja. Ya namanya kalau di ibu kota itu cari kerjaan nggak semudah yang kamu kira. Udah kamu di rumah aja, yang kerja biar aku. Karena aku kepala rumah tangga. Jadi kamu nggak usah kerja. Katanya kamu mau beli susu. Ada uangnya nggak? Nih.
Alhamdulillah. Aku senang banget Mas, sekarang kamu ngasih aku uang dengan rezeki yang halal. Ya kan, apalagi untuk anak. Kalau misalnya dari yang yang haram kan nggak baik juga buat anak. Aduh, itu kan hasil dari jual spare part curian. Tapi kalau nggak gini, ya kali gue mesti nunggu gajian buat beli susu anak. Abizar kan nyusunya nggak bisa nunggu. Itu buat beli susu sayang. Sini buat mama. Mana? Iya kita mau beli susu tuh, Mas. Ayo nih. Udah pengen masuk ke dalam mau beli susu. Ayo. Ya. Ajakin papa. Ayo papa. Ayo. Yuk. Ayo sayang yuk. Yuk. Kita masuk. Kita beli susu. Di mana susunya ya? Oh, tuh. Kerjaan kita tuh gak jelas banget. Kita nyari-nyari perempuan selingkuhan si bos sampai gini banget sih. Masa kita harus keliling-keliling? Ya soalnya gimana ya? Kasihan juga sih bos. Kan anaknya dibawa sama perempuan itu. Kalau kayak gini caranya, ini sih fix banget nih. Begitu dapat, kita bawa ke depan si bos, biar digebukin. Abis itu orang ngeselin banget. Ya semoga cepet ketemu lah. Soalnya kasihan banget, anak si bos kan masih kecil. Ngapain sih kalian tuh ngedumul di sini? Mending kita cari, ya kan? Keliling lagi. Nakutin banget sih mereka. Gua mau ke dalam dulu, lu tunggu di sini. Ya. Mbak. Permisi Mbak. Ya. Mbak pernah lihat orang ini nggak Mbak? Ini namanya Bunia Mbak. Loh, itu kok mirip sama tetangga baru aku yang dikontrakan ya? Mbak. Baru ya? Yang tadi bukan ya? Iya, Mas. Permisi, saya masuk dulu. Loh, itu kan tetangga yang belagu itu ya? Gua harus bisa manfaatin situasi nih. Mas, kalau saya tahu, saya dapat apa? Ini imbalan buat Mas. Kasih tahu dulu. Di mana itu orangnya? Dia itu tetangga kontrakan saya. Kontrakan Mas di mana? Sini dulu duitnya, baru saya kasih tahu. Tapi nggak bohong kan? Iya bener. Kasih tahu Mas di mana? Itu Mas. Perempatan ke-1, kedua, ketiga, belok kiri. Lalu ketemu lagi perempatan, belok kiri lagi. Nanti ada dinding warna krem, semua orang tahu itu kontrakannya. Mending Masnya ikut. Saya jagain anak saya, nggak bisa. Tapi Masnya nggak bohong kan? Ya, Awas ya, Mas. Jadi benar, dia lagi nyari tetangga baru kita itu. biarin aja sih, bukan urusan kita. Kamu tuh gimana sih, Mas? Kok kamu malah ngasih tahu? Mereka itu lagi dalam bahaya, Mas. Dia itu adalah perempuan simpanan bosnya mereka. Kalau misalnya mereka ketangkap gimana? Udah biarin aja Nina, bukan urusan kita. Mas, kamu tuh gimana sih? Kamu tuh ingat gak sih? Kita ini juga pelarian, Mas. Kita tuh senasib sama dia. Kamu gak takut karma? Kalau misalnya hal itu terjadi sama kita gimana? Kamu ketangkap polisi.